Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Allah merupakan istilah dalam Islam yang dipakai untuk menyebut orang-orang utusan Allah. Misi yang diemban oleh wali Allah adalah mengajak dan membimbing manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut akidah Sufi, wali Allah adalah sosok yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai keistimewaan berupa karomah yang dimiliki. Umat Islam perlu mengenal dan memuliakan mereka karena mereka adalah intisari ulama soleh terdahulu, pimpinan ulama terkini, dan pemuka para wali. Dahulu kala ada 4 wali agung yang terkenal di kalangan umat Islam, yaitu Timur dan Barat, karena keistimewaannya ada di 4 penjuru arah. Ada 4 wali agung Allah yang dikenal dengan nama wali kutub. Mereka ada di 4 penjuru arah atau disebut dengan wali autad. 4 wali tersebut bertugas menahan alam semesta. 4 wali agung Allah yang dikenal sebagai penjaga alam semesta adalah yang pertama, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau memiliki nama lengkap Abu Muhammad Muhaiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau adalah seorang ulama fikih yang sangat dihormati dan dianggap wali dalam dunia tarekat dan sufisme. Di antaranya, karomah yang ia miliki bisa menghidupkan orang mati yang sudah meninggal ratusan tahun. Diriwayatkan dalam sebuah kitab, suatu ketika Syekh Abdul bertemu dengan umat Islam yang sedang berdebat, yaitu dengan umat Nasrani. Mereka saling memperdebatkan Nabi yang paling sempurna di antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa alaihissalam. Syekh Abdul Qadir bertanya kepada orang Nasrani, apa yang menjadi dasar dan apa dalilnya Nabi Isa lebih sempurna dari Nabi yang lainnya? Lalu orang Nasrani menjawab, Nabi Isa mempunyai keistimewaan, yakni mampu menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Selanjutnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membuat kesepakatan dengan orang Nasrani. Jika ia mampu menghidupkan orang yang sudah mati, maka bersedia untuk mengimani Islam. Orang Nasrani menyetujui permintaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk bersedia masuk agama Islam dan beriman kepada Nabi Muhammad. Mereka bersama-sama mencari kuburan tua yang berisi mayat berusia sekitar 500 tahun. Selanjutnya di depan kuburan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengucapkan Kum biiznillah, yang artinya bangunlah kamu dengan izin Allah. Seketika itu, kuburan terbelah 2 dan mayat keluar dari kuburan sambil bernyanyi. Konon semasa hidup mayat itu adalah seorang penyanyi. Menyaksikan peristiwa aneh tersebut, orang Nasrani tersebut tercengang dan memenuhi janjinya masuk agama Islam. Untuk wali yang kedua adalah Syekh Ahmad Ar-Rifai. Beliau adalah seorang ulama sufi berkebangsaan Irak, abad ke-6 Hijriah atau 12 Masehi. Beliau lahir di desa Hasan, Kegubernuran Wasit, Irak dan meninggal dunia di desa Ummu Ubaidah, suatu tempat yang terletak antara Wasit dan Basra. Ia dibanggakan oleh sejumlah ulama terkemuka kala itu. Di antara karomahnya ialah mencium tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada tahun 555 Hijriah. Saat itu beliau berumur 43 tahun, berangkat ke Mekah untuk melaksanakan haji. Setelah di Mekah, beliau pergi ke Madinah untuk berziarah ke makam Rasulullah. Sesampainya di Madinah, Syekh Ahmad bersama para jemaah menuju ke Masjid Nabawi. Para jamaah melihat langsung bahwa Rasulullah menjawab salam dari Syekh Ahmad Ar-Rifai. Assalamualaikum wahai datukku. Lalu muncul suara, Waalaikumsalam wahai anakku. Imam Ar-Rifai lalu masuk ke dalamnya dalam keadaan gemetar dan menggigil. Warna kulitnya menjadi kekuning-kuningan. Imam Ar-Rifai berlutut sampai menangis seraya berkata, dari kejauhan aku kirimkan ruhku untuk selalu mengingatmu sebagai perwakilanku.
Aku bisa melihat dengan seluruh jasadku padamu secara kasat mata. Maka ulurkanlah tanganmu agar aku bisa mencium tanganmu, wahai Rasulullah. Tangan Rasulullah keluar dari makamnya. Imam Ar-Rifai langsung menciumnya dan meminta ikut melihat dan mendengar langsung karomah Imam Ar-Rifai. Kemudian wali yang ketiga adalah Syekh Ahmad Al-Badawi. Syekh Ahmad Badawi merupakan seorang syekh yang sangat terkemuka di Jazirah Arab dan Timur Tengah. Beliau juga dikenal sebagai Al-Sayyid Al-Badawi oleh semua orang Muslim Sunni yang menghormatinya sebagai wali pada abad ke-13 di Maroko. Al-Sayyid Al-Badawi mempunyai nasab mulia sebagai salah satu tiang pilar dari 4 kelompok sufi. Di antara karomahnya, ia mukanya bercahaya sehingga beliau melilit wajahnya sebanyak 2 kali dengan surban. Suatu ketika, seorang anak murid beliau meminta untuk melihat wajah Syekh Ahmad Al-Badawi. Beliau menolak permintaan muridnya, namun atas desakan yang kuat, ia melihatkan wajahnya ke anak muridnya. Seketika itu anak muridnya meninggal dunia, terkejut melihat Syekh Ahmad Al-Badawi yang bercahaya. Semenjak peristiwa itu, beliau tidak pernah membuka lilitan surbannya. Anak muridnya meninggal dalam keadaan mati syahid karena meninggal semasa menuntut ilmu. Selain itu, pernah suatu ketika Syekh Ibnu Laban mengumpat. Seketika itu hafalan Al-Quran menjadi hilang. Ia berusaha beristighosah dan meminta bantuan doa orang-orang terkemuka di zaman itu. Selanjutnya ia menghadap kepada Syekh Yakul Al-Arsi untuk meminta pertolongan. Keduanya bersama-sama berangkat menuju makam Al-Badawi dan berkata, "Wahai guru, hendaklah Tuhan memberi maaf kepada orang ini." Di dalam makamnya terdengar jawaban, "Ya sudah, tapi dengan syarat ia mau bertobat." Akhirnya Ibnu Laban bertaubat dan tidak lama kemudian kembalilah ilmu dan imannya. Syekh Ahmad Al-Badawi sudah meninggal 200 tahun silam, namun tetap bisa memberi petunjuk bagi orang yang berziarah ke makamnya. Wali yang keempat adalah Syekh Abdul Hasan Asy Az-Zazili. Syekh Abdul Hasan Asy Az-Zazili dilahirkan di kota Maroko pada tahun 593 Hijriah. Syekh Abdul Hasan Az-Zazili adalah seorang yang dianugerahi karomah yang sangat banyak, tidak ada yang bisa menghitung karomahnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sebagian karomahnya, ketika berumur 6 tahun, beliau telah mengenyangkan orang-orang yang kelaparan pada penduduk negeri Tunisia dengan uang yang berasal dari alam gaib. Beliau didatangi Nabi Khidir untuk menetapkan beliau menjadi seorang wali yang mempunyai kedudukan tinggi. Beliau bisa mengetahui batin isi hati manusia saat berusia 6 tahun. Beliau pernah berbicara dengan malaikat di hadapan murid-muridnya. Beliau menjaga murid-muridnya meskipun di tempat yang jauh, dan beliau pun mampu memperlihatkan atau menampakkan Ka'bah dari negara Mesir. Beliau tidak pernah putus melihat atau menjumpai Lailatul Qadar. Semenjak usia balik hingga wafatnya, beliau tidak pernah terhalang sekejap mata pandangannya dari Rasulullah SAW. Selama 40 tahun, artinya beliau selalu berjumpa dengan Rasulullah selama 40 tahun. Wali Allah yang paling utama adalah para nabi dan rasul. Mereka selalu terjaga dari segala dosa dan kesalahan. Tingkatan wali setelah para nabi dan rasul yaitu para sahabat yang mengamalkan kitab dan sunnah. Pada tingkat berikutnya, wali Allah terdiri dari orang-orang terpilih yang lahir setelah zaman para sahabat nabi hingga sekarang. Wali-wali ini terbagi lagi ke dalam beberapa tingkat berdasarkan keimanan dan ketakwaannya. Demikian tentang 4 wali penjaga alam semesta. Semoga bermanfaat. Amin.